Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kepada semua mujahid Quran yang dirahmati Allah, kepada semua sahabat Quran yang insya Allah senantiasa dirindukan oleh Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah, kita akan segera memasuki satu kesempatan di mana kita akan mencoba untuk memahami kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di luar sana dalam bacaan Al-Quran. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya, insya Allah akan lebih banyak mengulas tuntas beberapa bacaan-bacaan dalam Al-Quran, terutama dalam bacaan surat-surat pendek yang sering kita baca dan di sana umumnya terjadi banyak kesalahan. Tapi sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita satukan kefahaman. Kita hadirkan sebuah pertanyaan. Ketika kita, anak-anak kita atau siapapun hendak mempelajari satu bahasa, yang bahasa itu bukanlah bahasa yang kita fahami dari sejak kita bayi, sebut saja bahasa asing. Kita begitu berjuang semangat sekali untuk bisa memahami bahasa tersebut. Kita berjuang untuk bisa melafalkan bahasa tersebut dengan sebaik-baiknya agar difahami oleh lawan bicara kita. Lalu kenapa tidak untuk Al-Quran? Bukankah seharusnya Al-Quran pun demikian? Kita betul-betul memahami Al-Quran, kita betul-betul memastikan bahwa setiap kata, setiap kalimat yang kita baca bisa difahami oleh Allah dan tentunya haruslah benar. Dan yang kedua, yang bersama-sama kita satukan kefahaman bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Dan bahasa Arab disebutkan inilah dia bahasanya penghuni langit. Inilah bahasanya penduduk langit. Inilah bahasanya alam kubur. Inilah bahasanya surga kelak nanti yang insya Allah akan kita tempati. Jadi kalau memang sudah ada jaminan bahwa bahasa yang akan kita pelajari, bahasa yang akan kita fahami akan menjadi jaminan keselamatan kita di kehidupan nanti, lalu kenapa kita tidak berjuang untuk betul-betul memastikan apa yang kita baca benar? Dan pada kesempatan ini sangat sederhana semua sahabat Al-Quran. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan kesalahan umum yang sering kali terjadi pada dua kalimat bacaan yang selalu kita baca ketika kita akan membaca Al-Quran. Dua kalimat itu adalah kalimat ta'awudz, a'udzubillah, dan kalimat yang kedua adalah basmalah, yaitu bismillah. Mari bersama-sama kita akan coba pada kalimat yang pertama. Kesalahan yang umum terjadi pada kalimat yang pertama adalah ketika kita sampai pada awal kata, yaitu a'u, a'u, a'u. Di sana kita perhatikan ada alif dan ada a. Banyak orang yang ketika membaca dengan cepat dan belum terlatih lisan dia dengan fasahah yang seharusnya, maka yang terjadi adalah dia akan membaca a'udzu, a'udzu. Ada apa dengan bacaan tersebut? Apa yang salah? Yang salah adalah a'udzu akhirnya dua-duanya menjadi huruf a. Atau mungkin kebalikannya, dua-duanya menjadi a, a'udzu, a'udzu. Nah, dalam hal ini maka perlu kita secara perlahan melatihnya dengan membaca a'u, a'u. Kita membaca perlahan a'u. Pertama a, lanjut dengan a'u, a'u. Ketika kita mengalami kesulitan, yuk maka pelan-pelan berlatih a'u, a'u. Ketika sudah, maka barulah kita mulai pelan-pelan menggabungkannya. A'u, a'u. Dan akan lebih efektif ketika kita memberikan jeda dalam waktu yang relatif sangat pendek. A'u,
Jadi tidak a'udzubillah karena ini akan samar. Lalu kesalahan umum yang kedua yaitu pada huruf berikutnya, yaitu huruf dza. Huruf dza bersama-sama kita perhatikan, yaitu ujung lidah kita seperti berada di tengah gigi atas dan gigi bawah depan kita. Dzu, a'udzu, dzu, a'udzu. Jadi tidak yang banyak terjadi di luar adalah a'udu atau a'uju atau a'uzu. Ketika kita baca a'uju maka ini huruf ja. Ketika kita baca a'udu maka ini huruf da. Ketika kita baca a'uzu maka ini huruf za. Padahal di sana huruf yang tertulis adalah huruf za. Jadi kita membaca a'udzu, a'udzu. Untuk bahan latihan kita, maka cobalah untuk membacanya perlahan-lahan dengan memberikan jeda sedikit saja. A'udzu, a'udzu. Silakan dicoba. Kesalahan umum yang sering terjadi yang ketiga yaitu dalam penyebutan huruf sya. Subhanallah, huruf sya ternyata bukan hanya dipakai dalam penyebutan huruf-huruf Al-Quran, tapi juga sya sering kita temukan dalam bahasa-bahasa yang lain. Contoh dalam bahasa Inggris, ketika kita sering kali menyebutkan bahasa English, di sana huruf sya. Ketika kita menyebutkan pronunciation, di sana huruf sya. Nation, huruf sya. Dan banyak lagi kata-kata yang lain dalam bahasa-bahasa yang lain ternyata di sana membutuhkan huruf sya. Maka yuk bersama mantapkan penyebutan huruf sya dalam kalimat at-ta'awudz ini. Kami ulangi kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Itu kesalahan yang umum terjadi yang ketiga. Yang keempat, kesalahan yang umum terjadi pada banyak bacaan orang di luar sana yaitu dalam pelafalan harokat tasydid. Tasydid yang berbentuk seperti garpu dengan 3 mata dengan 3 ujung. Tasydid menandakan di mana kita betul-betul menguatkan. Maka hukumnya adalah ketika kita menemukan tasydid maka haruslah dimasukkan dan ditekan pada bacaan pada huruf tersebut. Di sana dalam at-ta'awudz kita menemukan ada beberapa tasydid dan di sana kita memberikan kemantapan, kita masukkan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya akan ulangi kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan yang umum terjadi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat, saya ulangi kesalahan yang umum terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat bagaimana tasydid di sana ternyata tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang seharusnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu bagaimana pada kalimat yang kedua yaitu kalimat basmalah. Pada kalimat basmalah ini sering terjadi kesalahan juga pada beberapa titik. Di antaranya kesalahan yang umum terjadi di luar adalah ketika banyak orang membaca tanpa disadari. Saya ulangi, kesalahan ini terjadi tanpa disadari, refleks terjadi begitu saja. Bismil. Apa yang terjadi? Seakan huruf sin itu menampilkan ada bismil. Padahal seharusnya adalah bis, tidak ada se. Nah, cara melatihnya adalah seperti yang sebelumnya, berikan jeda sedikit. Bismil. Nah, seperti demikian.
Kesalahan umum yang terjadi yang kedua, yaitu pada seperti biasa pada kalimat tasydid. Di sana kita menemukan ada beberapa tasydid yang kita pastikan bahwa di situ kita memberikan penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Al-Quran dimanapun berada, demikian dua bacaan yang sering kita baca dan sering pula terjadi kesalahan. Kita bersama-sama perbaiki, niatkan dalam hati untuk mendapatkan kesempurnaan dari apa yang kita baca. Dan insya Allah, Allah membaca niat kita. Dan pada akhirnya nanti Allah akan memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita. Dan tentunya Al-Quran akan menjadi sahabat bagi kita di dunia dan syafaat bagi kita kelak nanti di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang baik datang dari Allah Sang Maha Baik. Kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan kekurangan dari diri saya sebagai manusia biasa. Pada akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.